Selamat datang di channel Drawing with Elwa. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar menggambar lagi menggunakan Ibis Pen X. Nah, tutorial gambar kali ini adalah scene cuaca yang sedang hujan di sebuah tangga yang disinari oleh lampu jalan. Meskipun terlihat simple, tapi di gambar kali ini memiliki step yang cukup lumayan banyak yang perlu dilakukan. Kalian bisa mengikuti step by stepnya menggunakan Ibis Pen X di smartphone, tablet, ataupun device lainnya. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengirim karya remake-nya di Instagram. Nah, bagi kalian yang ingin gambar remake-nya tampil di video-video berikutnya, silahkan follow akun Instagram Drawing with Elwa, lalu posting karya remake kalian dan tag akun Drawing with Elwa. Let's go ke tutorialnya. Oke, di sini saya sudah punya kanvas berwarna dasar biru ke hijau-hijauan. Rasionya 1:1 dengan ukuran 1500 x 1500. Tapi bisa kalian sesuaikan ukurannya dengan kemampuan device kalian masing-masing. Langkah pertama, buat layer baru. Kemudian pilih warna hitam seperti ini. Lalu gunakan kuas file tip pen halus. Aktifkan alat menggambar garis. Nah, buat garis horizontal kira-kira di 3/4 bagian kanvasnya seperti ini. Kemudian warnai menggunakan tools Ember Cat. Next, buat layer baru dan clipping layer baru ini ke layer yang ada di bawahnya. Ubah warnanya menjadi lebih hitam seperti ini. Lalu aktifkan alat menggambar polyline. Buat 4 titik seperti ini dan atur garisnya sehingga membentuk bangun yang menyerupai trapesium seperti ini. Jika sudah, tekan tanda centang dan matikan alat menggambarnya. Warnai bagian dalam garis yang sudah kita buat seperti ini. Next, buat layer baru. Lalu copy warna hitam yang ini. Usahakan kita menggunakan ukuran kuas yang kecil seperti ini. Aktifkan alat menggambar persegi. Nah, buat persegi panjang seperti ini, lalu warnai menggunakan Ember Cat. Setelah itu, pindahkan posisi persegi panjangnya ke bagian dalam trapesiumnya seperti ini. Next, clone layernya. Dan pindahkan ke bagian bawahnya seperti ini. Kemudian clone lagi untuk membuat anak tangga yang ketiga. Pindahkan ke bawahnya lagi. Jika sudah, gabung ketiga layer anak tangganya.
Next, pindah ke layer clippingnya. Kemudian copy lagi warna hitam yang ini. Lalu buat warnanya menjadi sedikit lebih terang. Gunakan alat menggambar garis. Nah, sekarang hubungkan sudut-sudut tangganya seperti ini. Matikan alat menggambarnya. Kemudian lanjut warnai bagian yang berwarna hitam di antara anak tangganya seperti ini. Next, pindah ke layer yang ada di bawahnya. Kemudian aktifkan Alpha Lock. Gunakan alat menggambar garis. Lalu buat garis di bagian sisi tangganya seperti ini. Next, buat layer baru. Lalu pindahkan layer barunya ke bawah, tepat di atas layer langitnya. Kemudian buat garis mendatar di atasnya seperti ini. Next, pindah ke layer di atasnya dan gabung layer tersebut dengan layer yang ada di bawahnya. Kemudian buat layer baru lagi. Lalu pindahkan layer barunya ke bagian bawah. Copy warna hitam yang ini. Lalu aktifkan alat menggambar polyline. Setelah itu, buat 2 titik seperti ini sehingga membentuk garis lurus yang vertikal. Jika garisnya terlalu kecil, maka kita bisa memperbesar ukuran kuasnya tanpa perlu membuat garis yang baru. Jika sudah, tekan tanda centang. Next, buat 3 titik seperti ini sehingga membentuk garis yang menyerupai huruf L. Jika ukurannya terlalu besar, maka kita bisa langsung memperkecil ukuran kuasnya lagi. Tekan tanda centang. Kemudian buat 3 titik lagi membentuk segitiga seperti ini. Tekan tanda centang. Buat juga segitiga di bawahnya seperti ini yang nantinya sebagai kaki tiangnya. Tekan tanda centang. Nah, jika sudah, matikan alat menggambarnya. Kemudian warnai bagian yang kosong. Next, buat layer baru. Lalu pindahkan ke bagian bawah. Gunakan warna kuning seperti ini. Lalu aktifkan alat menggambar lingkaran. Nah, selanjutnya
buat setengah lingkaran seperti ini yang nanti akan menjadi bagian lampunya. Matikan alat menggambarnya, lalu warnai lingkarannya. Next, pindah ke layer clipping dan gabung dengan layer yang ada di bawahnya. Kemudian, aktifkan Alpha Lock. Ubah warnanya ke warna hitam seperti ini. Lalu pilih kuas pointillisme 3. Atur opacity-nya menjadi 15%. Nah, selanjutnya tambahkan tekstur di bagian dinding dan tangganya seperti ini. Agar lebih bervariasi, gunakan juga kuas awan skala. Jangan lupa atur opacity-nya ke 15%. Next, pindah ke layer anak tangganya dan aktifkan Alpha Lock. Lalu lanjut tambahkan tekstur di anak tangganya seperti ini. Next, pindah ke layer tiang lampunya dan aktifkan Alpha Lock. Copy warna abu-abu yang ini. Kemudian lanjut juga tambahkan tekstur di tiang lampunya seperti ini. Next, buat layer baru. Lalu pindahkan layer barunya ke bagian bawah, tepat di atas layer langitnya. Ganti efek layernya dengan menekan tombol normal dan pilih efek color dodge. Copy warna kuning lampunya. Lalu pilih kuas file tipen halus. Kemudian gunakan alat menggambar polyline. Nah, lanjut buat titik-titik lagi sehingga membentuk garis yang menyerupai trapesium seperti ini. Atur posisi garisnya. Jika sudah, tekan tanda centang dan matikan alat menggambarnya. Kemudian warnai menggunakan ember cat. Next, turunkan opacity layernya menjadi 30%. Setelah itu, gunakan alat penghapus atau eraser tool. Sebelumnya, ganti kuas erasernya menjadi airbrush normal. Nah, hapus secara perlahan bagian bawah trapesiumnya seperti ini.
Kita akan membuat seolah-olah cahayanya terlihat memudar di bagian bawah. Next, buat layer baru. Lalu pindahkan layer barunya tepat di bagian bawah layer tiangnya. Kemudian ubah efek layernya menjadi color dodge. Pilih kuas airbrush normal. Lanjut, tambahkan efek bersinar di bagian bola lampunya seperti ini. Next, pindah ke layer dinding tangganya. Kemudian, tambahkan highlight di atas permukaan tangga dan dindingnya seperti ini. Next, pindah ke layer tiangnya. Dan lanjut tambahkan highlight seperti ini. Next, pindah lagi ke layer anak tangganya. Dan tambahkan highlight di bagian atasnya seperti ini. Nah, jika sudah, gabung layer anak tangga, layer dinding, dan layer tiangnya. Kemudian pindah ke layer highlight lampunya dan gabung dengan dua layer yang ada di bawahnya. Next, buat layer baru. Lalu pindahkan layer barunya ke bagian paling atas. Gunakan warna putih. Kemudian pilih kuas pensil grafit. Usahakan ukuran kuasnya setipis mungkin, yang penting masih bisa terlihat. Aktifkan tools paksa pudar. Lalu setting panjang awal ke 0% dan panjang akhir ke 100%. Kemudian aktifkan juga alat menggambar garis. Berikutnya, gunakan penggaris simetris berbentuk kotak dengan ukuran 3x3 seperti ini. Tekan tanda gembok untuk mengunci penggarisnya. Nah, lanjut buat garis miring atau diagonal di kotak yang berwarna oranye seperti ini.
Otomatis garis yang sama akan terbentuk juga di kotak yang lainnya. Untuk panjang dan jumlah garisnya kita buat secara random saja sesuai dengan keinginan masing-masing. Jika sudah, matikan penggaris simetrisnya. Next, atur posisi layernya dan pindahkan ke sudut atas seperti ini. Kemudian, clone layernya. Lalu pindahkan ke sisi sebelahnya seperti ini. Gabung layernya dan kemudian clone kembali. Pindahkan posisinya ke bagian bawah seperti ini. Gabung layernya dan clone sekali lagi. Kali ini kita perbesar ukurannya seperti ini untuk membuat variasi tetesan hujannya. Jika sudah, gabung lagi layernya. Next, gunakan kuas airbrush normal. Jangan lupa matikan alat menggambarnya. Sekarang saya akan menambahkan efek kabut air di permukaan tangganya. Tambahkan juga di bagian tiangnya seperti ini. Di bagian bawah, saya akan membuat kabutnya sedikit lebih besar seperti ini. Next, pindah ke layer langitnya. Copy warna langitnya seperti ini. Kemudian ubah warnanya menjadi sedikit lebih gelap. Lanjut, tambahkan shadow di bagian langitnya seperti ini. Kemudian ubah warnanya menjadi lebih terang. Dan lanjut tambahkan highlight di sekitar bagian lampunya seperti ini. Next, pindah ke layer paling atas. Lalu gabung dengan layer yang ada di bawahnya. Karena layer lampunya berefek color dodge, maka kita gabung secara terpisah dulu dengan layer langitnya. Baru kita gabung dengan layer tangga dan layer tiangnya. Next, gunakan warna kuning.
Lalu tambahkan highlight di bagian lampunya seperti ini. Terakhir, kita gunakan juga warna putih dan gores tepat di bagian tengah lampunya seperti ini. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Klik like jika kalian suka dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Saya Elwa pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye.